Di balik sorot lampu dan layar kaca, kami temukan dunia yang lebih dari sekedar keindahan visual. Tetapi ada kerja keras dan juga ada makna. 4 bulan berlalu, kami datang sebagai anak PKL dan pulang sebagai versi diri yang lebih kuat dan berkembang. Terima kasih TVRI Yogyakarta telah menjadikan kerja keras kami bagian dari cerita indah di balik kamera. Welcome to the journey of Call Me Crew Media Pemersatu Bangsa. All crew, stand by. Pemersatu Bangsa. Cam, standby. Sub control, standby. Oke studio, standby. 5, 4, 3, 2, 1. Di tengah arus informasi yang cepat, satu nama terus mengakar dan menyapa. Selamat datang di TVRI Yogyakarta, lembaga penyiaran publik yang bukan hanya menjadi suara warga Yogyakarta, tetapi juga jendela kebudayaan Indonesia sebagai media pemersatu bangsa. Sejak 17 Agustus 1965, TVRI Yogyakarta berdiri sebagai stasiun TV daerah pertama di Indonesia yang menjadi pionir dalam penyiaran lokal berbasis budaya dan edukasi. Di balik layar yang menyala setiap hari, ada banyak tangan yang saling menguatkan, membersamai dalam satu semangat. Dipimpin oleh seorang kepala stasiun pada satuan kerja yang memberikan kepercayaan dan delegasi pada seluruh unit kerja guna mendukung kerjasama antar satu tim dengan tim lainnya. Perencanaan berupa ide gagasan kemudian disusun dan dikembangkan oleh tim kerja program, tim kerja berita, dan tim kerja konten media baru, serta tim kerja promo melalui koordinasi dengan tim kerja teknik, memastikan kelancaran produksi dan audiovisual yang dapat diterima dengan baik oleh pemirsa TVRI. Sumber informasi yang aktual dan terpercaya didapatkan melalui program tayangan berita yang dihasilkan melalui produksi dan penyiaran oleh tim kerja berita. Agar roda lembaga penyiaran publik terus berjalan dengan baik, dukungan supporting pada pelaksanaan administrasi dikelola oleh Subbagian Tata Usaha, tim kerja umum, sumber daya manusia, dan tim kerja anggaran. Ketiganya menjadi pondasi penting dalam mendukung proses siaran dan kegiatan lainnya guna menghasilkan siaran yang berkualitas. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, TVRI diperkenankan untuk mendapatkan sumber pendanaan selain dari APBN, juga melalui jasa usaha lainnya berupa penerimaan negara bukan pajak, tim pengembangan usaha.
TVRI Yogyakarta juga turut membuka ruang belajar bagi generasi muda, tempat untuk tumbuh dan berkembang melalui proses kreatif yang terbuka dan aktif dalam lingkup penyiaran publik. Melalui kontribusi nyata, kami dapat mengembangkan ide kreatif dan bekerja sama mewujudkan ruang kolaborasi yang mendukung di lingkup pendidikan dan komunikasi. TVRI Yogyakarta. Halo guys, halo semuanya. Halo Lur, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Citra Kamalia. Saya merupakan siswi aktif SMK Negeri 1 Ciamis jurusan Desain Komunikasi Visual yang sekarang sudah melaksanakan praktik kerja lapangan di TVRI Yogyakarta, tepatnya di Divisi Teknik. Selama praktik kerja lapangan di TVRI Yogyakarta, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang tidak hanya menambah wawasan, tapi juga membentuk keterampilan dan sikap profesionalitas saya di bidang penyiaran televisi. Saya melaksanakan praktik kerja lapangan dalam kurun waktu 4 bulan, dimulai dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 25 Oktober. Selama kurang lebih 4 bulan ini, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga, khususnya di bidang penyiaran televisi. Di sini kita dibebaskan untuk mengoperasikan alat-alat yang tersedia di TVRI ini, dimulai dari kamera, lalu switcher, Jimmy Jeep, dan masih banyak lainnya. Selama PKL ini, saya seringkali mengoperasikan kamera dalam beberapa program, baik program di Studio 1 maupun Studio 2. Dimulai dari Gongso Ngetren, Angkringan, Pendopo Kang Tejo, lalu Rona Kreasi. Lalu, selain mengoperasikan kamera, aku juga seringkali mengoperasikan Jimmy Jeep. Nah, di mana ketika kita mengoperasikan Jimmy Jeep ini, kita bisa dibilang harus memiliki ketelitian yang lebih tinggi dan koordinasi yang baik dengan tim produksi agar kita tuh menghasilkan pergerakan kamera yang halus dan juga dinamis. Dan sering berjalannya waktu, aku belajar dengan pegawai-pegawai, sering-sering dengan pegawai-pegawai yang sangat amat baik, bintang 1000. Seru juga guys, seru juga, satisfying dan sedikit menantang karena tinggiku agak kurang, jadi aku harus manjat-manjat kursi guys, harus itu guys, pokoknya seru banget guys. Yang paling berkesan itu aku dulu mengoperasikan Jimmy Jeep di program wayangan HUT TVRI Yogyakarta. Kenapa nih? Karena itu merupakan acara tahunan TVRI Yogyakarta, karena itu kan acaranya 1 tahun sekali gitu kan, dan aku kayak berkesempatan untuk ikut serta dalam acara tersebut. Dan itu tuh dari jam 9 gitu kalau gak salah guys, sampai jam 3 subuh. Kemudian ketika menjadi operator switcher, saya belajar pentingnya fokus, baik itu fokus penglihatan, fokus pendengaran, dan juga ketepatan waktu. Dan juga kerja sama tim guys, biar tampilan apa nih yang akan ditampilkan di layar gitu. Aku ada beberapa program favoritku gitu lah. Pokoknya kalau misalkan ada program ini nih, besok program ini, aku semangat banget nih. Program apa itu? Program Pendopo Kang Tejo guys. Kenapa? Karena itu tuh nyanyi-nyanyian kayak itu suka banget, dan dari situlah aku suka lagu Campur Sari guys. Karena kan kalau misalkan jadi camera person terus jadi operator Jimmy Jeep dalam program itu, pasti kan banyak movement kan, dan itu tuh sering banget, lagunya tuh banyak banget, dan aku sangat enjoy kalau misalkan aku ditugaskan jadi kamera person atau operator Jimmy Jeep dalam program itu. Aku sangat menikmati, suka kayak kayak ya Allah, ini seru banget. Lalu saya juga ikut menjadi kru outside broadcasting pada special event tahun 2025 yang dilaksanakan di Grand Rohan Yogyakarta. Di sana kita ikut serta dalam setting kamera. Setelah itu kita tahu nih gimana cara settingnya, dan secapek itu guys. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pegawai TVRI Yogyakarta, kepada Pak Todi, Pak Nugroho, Pak Anto telah menerima saya menjadi
siswi PKL di TVRI Yogyakarta ini. Dan semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena mereka sudah membimbing saya, mengajarkan saya dengan baik, dengan sabar, dengan ramah, pokoknya friendly banget guys, seru banget. Dan itu membuat saya enjoy di sini, enjoy banget, enjoynya, kayak enjoy beribu-ribu enjoy guys. Kayak di sini aku betah banget. Terima kasih. I love you. Udah, lanjut aja ke pengalaman aku. Oke, jadi aku selama PKL di sini tuh banyak banget ilmu-ilmu baru yang aku terima, dan ya pokoknya banyak banget ilmu yang saya terima di sini. Dan di sini juga aku tahu hal-hal baru kayak yang di sekolah gak ada tuh di sini. Wah, pokoknya banyak banget hal baru di sini. Jadi pengalaman pertama aku di sini tuh, untuk pertama kalinya aku ditugasin di Studio 3, yaitu program acaranya berita. Di sana itu beritanya ada dua, yaitu Yogyakarta sama Jogja hari ini. Kalau Yogyakarta isinya berita yang pakai bahasa Jawa. Nah, kalau JHI itu biasa ya, pokoknya berita-berita terkini gitu. Nah, untuk penginputan si berita-beritanya itu kita tuh harus standby selama pokoknya 30 menit sebelum kita mulai ya. Karena kan input si judul ke Vmax-nya itu lumayan menguras waktu guys. Dan pokoknya itu kalau kan aku waktu pertama kali itu ya baru-baru banget pertama ya, itu tuh riweh banget guys. Jadi si tangan tuh harus bener-bener cepet banget, apalagi kalau di JHI ya. JHI itu kan beritanya banyak, jadi otomatis si ngetiknya juga harus sama dan banyak juga tuh. Jadi selama menjadi chargeman juga, aku tuh bukan hanya di program acara berita saja, aku juga pernah di program acara tablik Islami, terus di program Mudar Kawruh Tembang. Nah, di situ, kalau chargen di program-program itu kan yang ada di Studio 1. Softwarenya itu bukan Vmax. Nah, di sana tuh softwarenya memakai Magic Shop. Itu juga bukannya di Studio 1, di Studio 2 juga sama pakai Magic Shop itu guys. Nah, kalau di sana itu lumayan agak mudah, agak ringan daripada berita, karena kan kalau berita tuh harus benar-benar cepet banget. Nah, kalau yang sana tuh gak terlalu ini kan. Nah, kayak gitu. Aku juga bukan hanya di situ, aku juga pernah di program live, yaitu Karaoke on TV. Ya, di sana aku juga menjadi chargeman di sana. Kalau yang di live tuh lumayan agak ini ya, agak benar-benar harus fokus juga guys itu, karena takutnya kan di sana ada banyak typo gitu. Karena kan emang kalau typo itu bisa berpengaruh banget untuk siaran, untuk tampil di siarannya itu guys. Oke guys, jadi aku tuh gak cuma di chargen, aku juga pernah mengoperasikan switcher. Nah, untuk pengoperasian switcher aku pernah di program angkringan. Dan di sana itu pokoknya deg-degan banget guys, soalnya kan bener-bener harus fokus. Terus angkringan tuh acaranya yang yang pokoknya banyak banget peralihan dari kamera 1, kamera 2, kamera 3 itu cepet-cepet banget guys. Jadi itu harus ekstra fokus pokoknya di sana itu guys. Dan aku juga pernah menjadi switcher di berita. Oke guys, jadi itu saja pengalaman aku di switcher dan charger. Nah guys, lanjut ke campers. Nah, aku juga pernah ditugaskan menjadi campers di program-program di sini ya. Yang pertama itu ada Gongsong Ngetren, Pendopo Kang Tejo,
terus ada tablik islami, terus ada mudar kawruh tembang, ada gladi kawruh, terus ada pokoknya banyak guys ya. Nah, untuk menjadi campers di studio 1 itu harus benar-benar harus hati-hati banget ya kalau lagi ngecamp itu, karena kan di sana juga program-programnya itu, kalau di studio 1 program-programnya itu yang lumayan agak besar ya, yang lumayan ya besar lah guys. Acara di program acara Gongsong Ngetren sama angkringan di sana tuh kayak banyak banget pengalihan gambarnya tuh cepet banget guys. Jadi di sana tuh harus ekstra teliti, hati-hati. Menjadi campers di studio 1 itu pokoknya harus jeli banget ya. Nah, lanjut aku juga gak cuma di studio 1, di studio 2 juga aku pernah ditugaskan di program acara karaoke on TV, terus Rana Publik dan Jogja Sana. Itu kalau di studio 2 itu aku pertama kali ditugaskan ditugaskan sih ya. Pertama pegang itu di acara Jogja Sehat sama Rana Publik. Nah, di sana itu kalau acara 2 itu kebanyakan still. Tapi kalau karaoke on TV itu enggak, di sana banyak movement karena kan nyanyi juga. Nah, jadi itu saja di aku menjadi campers di studio 1 dan studio 2. Nah, aku juga pernah terlibat di OB, itu Outside Broadcast. Nah, itu pertama kalinya banget juga aku terlibat di acara itu, yang nama itunya tuh special event yang ada di Grand Rohan Jogja yang lokasi di Bantul. Di sana kita ya, aku sama Yu itu ditugasinnya menggantikan campers ya. Dan di sana juga kita belajar menyeting kamera, dan pokoknya kalau menyeting dari awal tuh gimana. Nah, itu juga live ya guys. Setelah PKL di TVRI Yogyakarta, aku jadi lebih percaya diri dan berani untuk berbicara di depan banyak orang. Selain itu, aku juga lebih bisa menghargai waktu dan belajar untuk lebih disiplin. Oke, kayaknya itu aja pengalaman aku selama PKL di TVRI Yogyakarta ini. Halo Lur, halo semuanya. Udah waktunya saya memaparkan tugas saya atau pengalaman saya di dunia industri, khususnya di stasiun TVRI Yogyakarta ini. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dan berguna untuk masa yang akan datang. Dari mulai soft skill dan hard skill. Saya banyak dilibatkan dalam beberapa acara atau event besar TVRI maupun di luar TVRI. Saya juga di sini dituntut untuk disiplin dan gesit untuk beberapa hal. Namun sebelum ke divisi saya yang saat ini, saya akan menceritakan dari awal. Dari awal saya 1 minggu pertama ditempatkan di divisi artistik atau dekorasi. Di sana saya belajar bagaimana cara men-set up studio. Di situ juga saya belajar untuk cara membuat properti seperti background seperti ini, background buat mudar kawruh tembang. Itu saya ya ngecat sendiri. Itu hari pertama langsung disuruh ngecat, itu memakai baju warna putih, hitam putih. Itu sangat pengalaman yang berharga bagi saya. Lanjut di minggu selanjutnya saya ditempatkan divisi yang sampai saat ini saya kerjakan atau laksanakan, yaitu divisi produksi program. Di divisi produksi program ini saya banyak hal yang telah belajar itu. Dari mulai disiplin, di sana saya dituntut ketika ada project atau rundown dari produser, kita harus cekatan atau satset dalam beberapa hal.
gitu. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di produksi program sangatlah banyak sekali. Dari mulai membuat rundown, lalu reading. Gak cuma itu, kita juga di studio ada beberapa pekerjaan yaitu floor director, stage manager, timekeeper, dan juga di sub control ada yang namanya PD atau operator looping. Nah, untuk beberapa pekerjaan sebenarnya itu masih banyak. Di antaranya ada yang kita ngedit program, terus kita ngeprint naskah atau ngeprint rundown, terus kita buat desain juga kita di program. Jadi banyak hal yang mungkin dalam video ini gak bisa dipaparkan secara gamblang gitu. Dan nggak cuma itu, Akang juga dipercaya sebuah program bergengsi setiap tahunnya, yaitu Wayang Kulit. Akang di situ ditugaskan sebagai floor director, yaitu mengarah acara dari awal sampai akhir dan bertanggung jawab juga. Itu acaranya tuh live guys, di Studio 1 live. Itu sebagai kebanggaan tersendiri buat saya pribadi gitu. Itu saya bertugas dari jam 10 pagi sampai jam 2 dini hari. Itu saya jadi floor director sama stage manager. Itu sangat pengalaman yang gak akan pernah saya lupakan. Gak cuma itu saja, saya juga dipercaya sebagai IO atau event organizer dalam acara Goyang Asik. Di situ saya ditugaskan sebagai pengarah artis dan juga presenternya juga. Nah, di situ kita menyiapkan sebelum on air, kita reading terlebih dahulu bagaimana konsepnya yang akan ditampilkan, terus kapan waktu dia naik panggung atau selesai panggung kapan gitu. Terus itu sih. Dan juga saya di event itu Goyang Asik itu bertugas juga sebagai FD lapangan, dan di situ pertama kali saya jadi FD lapangan. Mungkin agak canggung ya, karena itu banyak banget penontonnya gitu. Dan sebagai FD lapangan kita mengarahkan untuk kayak tepuk tangan, terus kayak tangannya diginiin gitu, dia ayo nggak, terus flashnya dinyalain gitu. Itu sangat pengalaman yang sangat berharga bagi saya gitu. Gak cuma itu saja, banyak banget OB yang saya ikuti juga. Seperti yang kemarin saya ikut OB angkringan yang ada di gedung kesenian di Yogyakarta, dan di situ saya sebagai FD untuk mengarahkan semua penonton dan juga mengarahkan talent yang di situ. Gak cuma itu, saya juga ikut sertakan dalam OB Pesona Indonesia. Itu pengalaman yang sangat berharga sih. Bagaimana kita buat sebuah feature atau dokumenter gitu di luar area TVRI ini. Gak cuma itu, saya juga bertugas di lintas divisi, yaitu divisi teknik. Saya juga ikut dalam kameramen gitu di Studio 2 dalam acara Jogja Sehat dan Harokan TV kalau gak salah, seperti itu. Dan juga saya dipercaya untuk membuat video ucapan. Itu ucapan dari Bapak Wali Kota Yogyakarta, dan ini dia videonya. Hai, runner muda Jogja, ikuti TVRI Jogja Fun Run 2025. Jangan lupa catat, Minggu 21 September 2025. Gitu aja. Dan itu tuh pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena untuk kru tersendiri itu cuma ada 4 orang, 1 spear, 2 produser sama asisten produsernya, dan saya yang video sama ngedirect konsepnya tersebut gitu. Dan ya sangat happy, dan sampai dimana saya dikatain sama produser gitu dan juga para artis gitu untuk tidak pulang dulu gitu, karena pengen diperpanjang gitu. Dan kita di sini ya gimana gitu kan, karena kita 4 bulan di sini terus bekerja dengan baik, mungkin itu benefit buat kita untuk bisa berkembang lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan atau jelaskan kepada kalian semua. Jadi ya, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk kru dan partner kerja dan juga orang-orang yang di produksi program khususnya, dan terima kasih untuk semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Samsul Bahri, pembimbing dari siswa PKL SMK Negeri 1 Ciamis, khususnya di bidang produksi. Kesan saya terhadap anak SMK Negeri 1 Ciamis ini, khususnya yang diproduksi, saya sangat bersyukur mendapatkan siswa magang seperti Davi Pramudia ini, karena dia itu multi talent itu yaitu dia bisa berproduksi di studio, di luar, dan bisa editing juga. Makanya dia, saya bilang, multi talent. Disiplinnya sangat bagus dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kami berikan terhadapnya. Dan kompak dalam bekerja sama dalam tim, khususnya di tim produksi. Saran saya, kalau bisa ini 4 bulan itu sangat singkat dan kayaknya belum maksimal untuk anak-anak magang itu. Kalau bisa 6 bulan, karena ini kan perlu proses sampai akhirnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarto Istiawan. Saat ini saya menjadi ketua tim perencana dan pengendali di TVRI Stasiun Yogyakarta mulai periode dari tahun 2021, dan tanggung jawab saya mengenai kegiatan operasional di lingkungan TVRI Stasiun Yogyakarta yang terkait dengan kesiapan produksi acara di dalam studio maupun di luar studio. Ya, baik, kesan saya, sikap dan perilaku dari adik-adik PKL dari SMK 1 Ciamis sangat baik dan sopan, tapi yang sangat terkesan buat Bapak, mereka selalu bertanya jika belum tahu mengenai sesuatu hal pekerjaan, dan mereka sangat aktif, rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di TVRI, kegiatan produksi dalam studio maupun terkadang ikut juga di luar studio. Pesan saya rasa harus tetap ditingkatkan kompetensinya, karena nanti kalau mau melanjutkan kuliah bisa menambah lagi potensi, dan itu akan membuka peluang kerja di kemudian hari. Dan harapan Bapak juga tidak hanya nantinya pengen masuk ke industri penyiaran, tetapi juga kalau bisa membuat dunia kerja sendiri, jadi membuka PH misalnya seperti itu, dengan memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah dapat di sekolah maupun di tempat PKL. Mungkin itu pesan Bapak. Terima kasih adik-adik PKL dari SMK 1 Ciamis. Saya juga mengucapkan terima kasih pada guru pembimbing, kepala sekolah SMK Ciamis, SMK 1 Ciamis. Mudah-mudahan selanjutnya adik-adik dari peserta PKL saat ini juga akan PKL lagi di TVRI Stasiun Yogyakarta. Salam dari kami, TVRI Yogyakarta, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Dapina Sisirian tadi. Halo Be, sekarang mah joggingnya bukan ke BMX. Tadi ya Be. Halo, Cak. Asep.